Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Selamat pagi sahabat Dr. Unair TV dan selamat datang serta bergabung kembali di acara Dr. Unair TV. Edisi Dr. Unair Edukasi kali ini bertemakan pentingnya mencegah dan mendeteksi dini diabetes mellitus. Untuk teman-teman yang masih belum tahu apa itu Dr. Unair TV, Dr. Unair TV merupakan sebuah platform kesehatan yang diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga setiap minggunya menyajikan informasi yang menarik seputar kesehatan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe akun channel YouTube Dr. Unair TV dan juga follow Instagram di @drunair_tv dan @fk_unair. Sebelum itu, perkenalkan saya Beni Aji Mudarahman beserta Dr. Dea Syafira Mahlevi selaku moderator pada acara pagi hari ini. Menjalani kehidupan yang sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit merupakan impian bagi semua orang. Namun, banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang manusia untuk bisa menjadi sehat. Salah satu penyakit yang menjadi momok di masyarakat umum adalah diabetes mellitus atau lebih sering dikenal sebagai kencing manis. Oleh karena itu, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa dan sangat ahli di bidangnya. Dr. Sony Wibisono, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin dan metabolik. Untuk memberikan pembahasan seputar kondisi ini dan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia yang lebih tepatnya diperingati pada tanggal 14 November 2022. Baik, terima kasih kepada Mas Beni Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Sony. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu dokter untuk Dr. Unair TV di tengah-tengah kesibukan dokter untuk berbagi ilmu pengetahuan khususnya mengetahui diabetes. Baik, langsung saja dok. Mungkin para sahabat Dr. Unair TV belum tahu apa sih arti dari diabetes sendiri, dokter. Monggo, dokter. Ya, kepentingan saya mesti harus disebut lengkap diabetes mellitus karena diabetes ada diabetes yang lain. Jadi istilahnya diabetes itu mengalir ya. Tapi kalau ditambah mellitus jadi kencing yang lain. Ya, baik. Penting sekali kita ada perhatian khusus pada diabetes ini. Diabetes mellitus itu adalah kencing manis ya. Karena kencing manis itu sudah lama sekali dan diketahui mungkin 10 tahun jadi. Namun baru diketahui bahwa kencing manis itu ada penyebabnya dan diketahui obatnya 1930, di mana saat itu diketahui insulin sebagai penyebabnya dan dilakukan percobaan untuk pengobatan. Sejak saat itulah kencing manis ini bisa ditangani dengan baik meskipun dengan segala keterbatasan. Insulin yang pertama kali diketahui itu harus digendong di punggungnya untuk disuntikkan. Dan setelah itu berkembang saat ini yang disebut insulin itu sangat mudah sekali. Namun dengan perkembangan itu saat ini di antara 10 orang di antara kita ada penderita kencing manis tapi tidak tahu. Jadi kalau kita ini sekarang ini ada 5 orang, mungkin separuh orang itu sudah mulai ada tanda-tanda kencing manis dan tidak diketahui. Kebetulan Indonesia posisi saat ini data daripada Organisasi Diabetes Internasional itu nomor 7. Dan ini kalau kita tidak lakukan dengan baik itu deteksi dini dan pengobatan, maka Indonesia termasuk yang makin banyak menderita diabetes. Mungkin di sekitar seperti itu. Baik, dokter. Lalu dokter, kira-kira apa saja dampak dan bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyakit diabetes mellitus ini, dokter? Ya, diabetes mellitus atau kencing manis penyebabnya adalah ada 2 intinya, yaitu kerja insulin maupun
jumlah insulinnya yang kurang baik. Dampaknya adalah gula darah yang tinggi. Dan kita tahu gula darah yang tinggi ini ada di dalam darah, ya, bukan di mana-mana, tapi juga bisa di jaringan yang lain. Nah, inilah menjadi malapetaka bahwa gula yang tinggi ini akan merubah kualitas pembuluh darah yang sangat baik. Itu akan berubah, pertama mungkin menjadi menyempit pembuluh darahnya, atau mungkin ruang antar selnya itu jadi lebih longgar sehingga gula darah yang di dalam serum atau pembuluh darah itu bisa keluar dan akan merubah sel-selnya. Dampaknya di mana semua ada pembuluh darah itu akan terkena di bagian tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun yang terkenal yang disebut kardiorenal, ya, dan metabolik. Jadi bisa kena jantungnya, ginjalnya maupun otaknya. Namun sebenarnya masih banyak, ya. Supaya gampang saja, jantung, ginjal, dan otak ini adalah sasaran kita untuk mengontrol gula darah. Mungkin itu. Baik, berarti memang penyebabnya bisa menyumbat kemana saja nih dokter? Bisa menyebab, betul. Baik dokter. Lalu pertanyaan saya dokter, seberapa sering kondisi ini terjadi? Apakah semua orang memang bisa terkena atau hanya satu orang saja yang bisa terkena dengan penyakit diabetes mellitus ini? Ya, baik. Tadi saya sudah sebutkan prevalensi, ya. Prevalensi supaya gampang, apa sih prevalensi? Tidak usah gitu. Setiap 10 orang di antara kita ada satu orang. Itu kalau disebut bahasa di kedokteran ada angka kejadiannya 10,2%, ya. Artinya kurang lebih di antara 10 orang itu ada satu, atau satu orang diabetes 9 sehat. Nah, sekarang kita konversikan ke penduduk Indonesia. Berapa penduduk Indonesia sekarang? 236 juta. Oke, ya. 10% jadi 23 juta penderita diabetes. Namun ini karena ini pentingnya topik dari diabetes dunia adalah edukasi. Dari kurang lebih 23 juta itu hanya 30% yang dilayani oleh fasilitas kesehatan. Jadi kalau 23 sepertiganya, mungkin sekitar 800 atau 750 ribu penduduk Indonesia yang dilayani oleh fasilitas kesehatan. Yang 70% itu keliling di antara kita dan tidak diketahui bahwa dia menderita kencing manis. Nah, inilah yang menjadi potensi untuk jadi komplikasi. Selain yang 30% yang diobati, yang 30% diobati itu hanya 30% yang mencapai sasaran target gula darah. Jadi yang tadi kurang lebih 750, 30%, 250 ribu penduduk Indonesia yang terkontrol gula darahnya. Nah, ini tugas kita semuanya. Ya. Baik dokter. Jadi memang cukup banyak ya dok yang bisa terkena, bagi siapapun juga bisa terkena diabetes mellitus ini, gitu. Ya. Dan baik, kira-kira dokter untuk penyebab sendiri dari diabetes mellitus sendiri itu apa dokter? Dan untuk faktor resikonya apa gitu? Ya. Sebagai gambaran nanti ada yang bertanya peserta awam ini, ada diabetes kering, diabetes basah. Ya, saya terangkan dulu diabetes mellitus atau kencing manis itu ada 4 golongan. Kencing manis yang sejak kecil, kencing manis yang timbul pada saat dewasa, kencing manis pada penyakit tertentu, ya. Yang terakhir adalah kencing manis yang muncul saat hamil saja, ya. Yang kalau dibagi proporsinya kurang lebih yang nomor 2, yaitu kencing manis yang muncul pada waktu dewasa. Jadi pertanyaannya, siapa saja yang bisa potensi dan harusnya apa yang dikerjakan? Siapa saja? Pertama, orang yang punya turunan kencing manis boleh. Tapi sebelum itu ada yang disebut bahwa orang-orang yang sudah usianya di atas 40 tahun, ya,
menderita kebetulan mendapatkan rezeki hipertensi, tekanan darah tinggi, kolesterol, ya, yang kedua kebetulan berat badannya tergolong gemuk, ini potensi untuk jadi kencing manis. Oleh karena harus dilakukan pengecekan. Ya. Ada juga beberapa, karena saat ini kita ini pada umumnya kalau lahir dari ibu kita dilahirkan sudah ada catatan berapa berat badannya. Ya. Nah, orang-orang yang berat badan lahirnya lebih dari 4 kilo ini juga potensi. Ya. Jadi saya kira lebih mudah gini, di atas 40 tahun kalau kebetulan tergolong gemuk, yang kedua tekanan darah tinggi, kolesterolnya tinggi, ini potensi harus lakukan screening. Ya. Yang kedua yang punya turunan orang kencing manis. Kalau bicara keturunan, peranannya kurang lebih berapa persen di antara faktor-faktor di lingkungan hidup? Hanya 10% saja. Jadi jangan salahkan orang tua kita yang melahirkan, tetapi mungkin lingkungannya yang menjadikan penyebab. Mungkin itu ya. Memang jadi banyak ya dok faktor resikonya. Banyak, jadi bisa pada banyak sekali, saya jelaskan sedikit aja. Jadi Ya. bisa karena dari lahir, faktor dari lahir, dan faktor juga dari turunan gitu dokter. Right. Baik. Baik dokter, untuk selanjutnya yang saya tanyakan, kapan kita harus waspada nih dokter? Para sahabat dokter UNER TV mungkin bertanya-tanya, kapan saya harus waspada terhadap penyakit diabetes mellitus ini? Dan apa saja tanda-tanda awal yang harus kita kenali sejak dini dokter? Ya. Kalau ingin tahu waspada, ya tadi yang disebutkan, kalau sudah usia 40 tahun, sudah tekanan darah tinggi, kolesterol, sebaiknya dicek. Apa yang harus dicek itu? Yaitu dicek gula darah sebelum makan. Ya. Terus yang kedua, kalau punya nggak bisa dilakukan itu, lakukan tes yang ini agak berat, ya, dengan beban gula. Jadi setelah diberikan gula 75 gram, dites 2 jamnya. Yang terakhir adalah yang agak mahal, HbA1c. Nah, kita bicara yang mudah aja ya. Kalau bisa puasa 10 jam, maka kita bisa katakan normal kalau gula darah puasanya kurang dari 100. Ya. Yang kedua, kalau gula darah sudah lebih dari 100, kurang dari 125 atau 125, ini disebut pre-diabetes. Kalau sudah 126, inilah yang disebut diabetes. Ini tidak ada gejalanya pada orang-orang seperti ini, baik yang kencing manis yang sudah di atas 126, ya, tidak ada. Maka perlu sekali. Nah, sekarang kalau sudah diperiksa, normal, kapan dicek lagi? Ya, kapan dicek lagi? Mungkin kalau yang normal bisa 2-3 tahun. Tapi kalau sudah pre-diabetes, gula darah puasanya 100 sampai 125, 1 tahun sekali atau paling baik 6 bulan sekali dicek gula darah puasa 10 jam. Ya. Tapi kalau sudah diabetes, lakukan konsultasi ke dokter. Ini tidak ada gejala yang disebut 3P itu. Jadi P yang pertama poliuria, kencingnya banyak. P yang kedua polifagi atau makannya banyak. Yang terakhir ini adalah bukan P ya, tapi penurunan berat badan. Ada 3 ini kurang lebih sering dijumpai oleh pasien. Ini sebenarnya sudah terjadi ketidakmampuan organ tubuh untuk mengontrol gula darah. Organ tubuh apa yang tidak bisa? Yaitu disebut pankreas. Jadi ini sudah 10 tahun yang lalu prosesnya. Jadi lebih baik screening, tes gula darah puasa saja. Yang lebih sederhana puasa 10 jam, setelah itu dicek gula darah penanya. Bukan dicek gula darah di ujung jari. Ya, kayak apa? Baik, jadi memang harus dites melalui darah nih dokter ya? Ya, nggak sakit. Ya, tadi kan saya bilang 3 tahun kalau sudah masih normal. Kalau yang kedua pre-diabetes 6 bulan atau 1 bulan sekali, 1 tahun sekali. Ya. Gitu. Jadi memang untuk men-screening itu memang diperlukan untuk gula darah puasa ya. Sangat penting karena kita tahu 70% pasien kita itu tidak diketahui. Oke, baik dokter. Setelah kita tahu untuk hasil gula darah kita apabila melebihi batas
angka dari diabetes sendiri, bagaimana dokter untuk terapinya dan apa aja obat yang harus diminum dokter? Karena kan biasanya pada manusia takut karena pengobatan diabetes seumur hidup dokter. Ya. Jadi memang demikian pendapat umum bahwa minum obat yang terus-menerus menjadi menakutkan. Yang kedua, kalau minum obat bisa merusak ginjal ya. Jadi sebenarnya tadi bahwa proses kencing manis itu dijalani oleh kita semuanya ya, bisa terjadi ya sejak 10-15 tahun sebelumnya. Pada saat dia diketahui kencing manis, penghasil insulinnya mungkin diperkirakan hanya 75%. Nah, pada saat ini kalau kita gula darahnya tinggi, maka kita harus menyesuaikan dengan kemampuan daripada tubuh yang hanya 75% ini. Dengan cara apa? Dengan melakukan yang disebut perubahan pola hidup. Perubahan pola hidup itu ada dua, yaitu mengatur makanannya. Yang kedua bisa dilakukan yang disebut merutinkan olahraga. Nah, manfaatnya apa? Kalau kita tadi modal kita tinggal 75 pankreas, maka semestinya bahwa kita harus hidup dengan seperti itu. Tetapi manusia itu ada sifat yang tidak bisa diatur. Maka selain yang disebut diet dan olahraga, maka kita harus melakukan pengobatan. Pengobatan yang ditanyakan tadi ada banyak macam, yaitu yang disebut obat minum dan obat suntik. Ya. Siapa yang boleh diberikan suntik? Silakan mungkin konsultasi ke dokter masing-masing yang terdekat. Ya, karena kita sudah mengedukasi dokter di Indonesia ini cukup banyak, bukan hanya pada saat dia diberikan pelajaran, tapi setelah lulus kita punya sarana untuk memberikan edukasi, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Yang non pemerintah cukup banyak, ada yang disebut organisasi PD, Edukator Diabetes Indonesia, atau yang disebut Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia. Ya, mungkin dari institusi pendidikan juga ada yang melakukan edukasi ini. Ya. Diet pengobatan obat minum ini jangan khawatir, dokter akan memilihkan obat-obat yang aman bukan saja efektif, aman untuk kondisi ibu dan bapak. Jadi jangan khawatir. Ya. Nah, kalau ada nggak cocok, jangan terus beralih di stop, tapi konsultasikan ke dokter yang memberikan resep atau saran-saran itu. Karena di sini adalah komunikasi penting, bukan saja ke dokter, tapi juga mungkin sesama penderita diabetes itu saling komunikasi, karena ilmu itu tidak bisa hanya dari satu. Kalau ketemu dokter hanya 5 menit, kalau ketemu teman sesama penderita diabetes atau orang sehat bisa lama-lama ya. Jadi mungkin dari situ bisa diambil. Tapi jangan lupa, kebetulan kita punya saluran ya, termasuk FKTV ya, dari mengenai kesehatan ya. Tapi juga kita kebetulan saya juga membawa satu organisasi, ada saluran Instagram untuk diabetes, ada YouTube pun maupun Facebook. Jadi silakan. Kalau olahraga dok, sesuai gimana caranya? Kita sudah menciptakan untuk ini senam diabetes, namanya senam Persadia seri 1. Ada juga yang diciptakan oleh senior-senior saya yang disebut senam diabetes sampai seri 1 dan 2. Dokter nggak bisa apa-apa, jalan kaki 30 menit, apa yang nggak bisa? Hari ini mungkin adik-adik kalau ke kantor saya lantai 7 naik lift, ya coba sekali-sekali naik tangga, ya itu ya asal tidak sakit ya, kalau sakit lututnya jangan ya. Oke, saya kira itu ya, panjang ya ini. Jadi obat minum aman ya, maupun suntikan juga aman. Bahkan kalau yang dok saya nggak mau suntik 3 kali 4 kali, aman, ada, asal ada biayanya karena kosnya lebih mahal. Oke, gitu ya. Ya benar dokter.
memang kalau pada masyarakat umum memang awam ya dok terkait dengan pemberian insulin karena kan terkait dengan jarum suntik nih dokter ya. Tapi sebenarnya tidak sakit ya dok ya. Nggak usah sakit. Yang perlu diketahui memang kalau kita mengobati ada yang disebut hambatan dari pasien, hambatan dari dokter, dan hambatan dari sistem kesehatan. Nah, kita bicara mengenai hambatan pasien. Hambatan pasien nomor satu, kalau dikasih obat suntik, sebenarnya ada satu yang dikatakan, inilah sebagai akhir daripada kehidupan. Satu. Tapi nyeri pun juga banyak. Nyeri akibat suntik. Maka saat ini pun sudah ada yang disebut inovasi membuat jarum supaya tidak suntik. Tapi sebenarnya meskipun tidak pakai jarum yang biasa saja, bisa tidak sakit asal cara melaksanakan suntik kan, injeksinya dengan benar. Nah untuk itu ya peranan daripada edukator, dokter yang meluangkan waktu untuk menerangkan sangat penting. Ya. Jadi jarum bukan suatu hal yang kadang-kadang kita yang memang kesalahan dokter ya, kita tidak meluangkan waktu. Nah, tanya aja, tidak apa-apa. Ya, dokter masing-masing. Baik dokter. Biasanya dengan pemakaian jarum suntik ini kan memang ada yang ditanggung BPJS ya dokter. Dengan yang diabetes, penderita diabetes ini ditanggung dokter untuk BPJS sendiri? Ini menarik ya, mungkin dengan acara ini bisa disalurkan juga bahwa jarum mungkin belum masuk dalam yang ditanggung ya, tetapi ada beberapa instansi memberikan itu ya. Jadi yang penting sebenarnya tidak usah takut ya. Jarum ada yang lebih penting dari obat-obat minum maupun obat suntik jauh lebih mahal daripada jarum dan diberikan gratis oleh BPJS. Jadi sebenarnya kalau kita sakit ya kita ada sedikit yang perlu kita keluarkan untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung berapa sih harganya jarum dan harganya insulin itu sendiri, maka kalau kita perhatikan harga kurang lebih 1 dibanding 100 atau 200. Jadi kalau Rp1 itu 200 rupiah untuk insulin atau obat minumnya. Jadi menurut kita ya kalau kesehatan itu adalah harus dijaga dan harus dibeli. Ya. Yang nggak bisa untung negara kita memberikan seperti jaminan kesehatan yang cukup besar. Ya. Tapi alangkah baiknya semua orang itu sebelum jadi kencing manis melakukan pencegahan. Nah ini lebih murah, yaitu lakukan diet yang baik, yang sesuai. Diet diabetes itu cukup banyak, dia dan Mas Benny ya. Itu kalau kita diberi pelajaran ada yang disebut diet macam-macam ya, ada 21 macam, ada diet yang menurut dari luar negeri juga banyak ya. Lakukan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang kedua, olahraga yang sebaik mungkin. Maka orang yang prediabetes ini yang masih kategori belum kencing manis tapi gula puasanya sudah 100 sampai 125, ini bisa dicegah menjadi kencing manis. Kalau orang prediabetes ini tidak bisa melakukan perubahan pola hidup, biasanya 3 bulan sampai 2 tahun dia akan berubah menjadi kencing manis yang harus diobati dengan obat minum atau obat suntik. Jadi lebih baik mencegah ya. Ya baik dokter, memang sehat itu mahal ya dok, jadi harus memang pola hidup itu jauh lebih baik, harus dikuasai sejak dini ini ya dokter. Baik. Dokter, ini ada pertanyaan, bagaimana harapan untuk pasien diabetes untuk sembuh? Apakah pada pasien yang menderita dengan diabetes bertahun-tahun, apakah memang bisa sembuh, dokter? Iya, istilah sembuh itu untuk orang kencing manis tidak ada, tapi ada istilah yang disebut remisi, sembuh sementara. Ya, sembuh sementara ini misalnya pada orang yang sudah kencing manis, setelah itu obatnya gula darahnya bagus, setelah itu diturunkan sedikit-sedikit pengobatannya dan lepas obat kurang lebih 3 bulan, inilah orang yang disebut remisi. Dan berapa banyak? Tidak banyak. Maka
sebenarnya bukan sembuh, tapi yang bisa adalah dikontrol. Kontrol. Baik dokter. Lalu dokter, biasanya diabetes sendiri ini memang tidak penyakit yang tidak sendiri dok. Biasanya mungkin ada beberapa penyakit yang akan memperburuk dari penyakit diabetes mellitus sendiri. Bagaimana dokter? Iya, tidak apa-apa. Tidak semuanya orang kencing manis selalu harus diikuti juga dengan penyakit kronik yang lain, yaitu tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, tidak selalu. Tapi beberapa memang ada. Ya. Nah, seberapa besar? Ya memang ada banyak ya. Tapi kita tidak bisa prediksi ya, kalau bisa 40-50% ya. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Ya tadi yang disebutkan, kenapa orang jadi kencing manis itu hampir sama mekanismenya pada tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat itu hampir sama mekanismenya pada tubuh seperti dengan kencing manis. Jadi biasanya juga diikuti. Ya. Oleh karena itu, yang tadi kita takutkan penyakit dari yang besar, seperti jantung, stroke maupun ginjal, maka pencegahannya kontrollah gula darah. Ya. Kalau saya sering ajarkan itu ABC. Ya. A memang ini bahasa Inggris perlu dirubah ya. A itu HbA1c. Ya, kalau sudah orang kencing manis, targetnya di bawah 7. Yang kedua adalah B. B ini blood pressure, tekanan darah. Daripada pasien diabetes, targetnya 135 sampai 80. Nah, ini berarti selain obat kencing manis juga obat tekanan darah tinggi kalau yang kebetulan ada tekanan darah tinggi. Yang ketiga adalah kolesterol yang tinggi. Nah, kolesterol yang tinggi pada orang kencing manis punya target apa yang disebut kolesterol LDL. Pada orang yang masih sehat, artinya tidak ada komplikasi, tapi kencing manis saja, maka LDL-nya harus di bawah 100. Tetapi kalau sudah ada jantung, stroke, mungkin LDL-nya lebih rendah, 50 sampai 70. Jadi kalau diingat nonton TV ini, bahwa kalau sudah ada kencing manis betul, komorbidnya kalau ada diobati. Maka supaya tidak terkena stroke, tidak terkena jantung maupun ginjal, obati komorbidnya atau penyakit penyerta. Tekanan darah tinggi, kolesterol, ya, asam urat pun juga diobati. Begitu. Jadi cukup makin banyak, jangan khawatir ya, karena semua obat itu mengantisipasi atau dalam hal pencegahan komplikasi kronis dari diabetes. Ya. Baik dokter. Jadi memang ada yang tadi sudah disebutkan dengan dokter Sony, yaitu dengan ABC yang harus kita ingat adalah A1C di bawah kurang dari 7, lalu juga kontrol blood pressure-nya di bawah 135 hingga per 80 ya dokter. Lalu yang ketiga yaitu kolesterol apabila tanpa komorbid dengan LDL targetnya 100 mg per desiliter nih dokter, dan juga apabila dengan LDL tinggi pada pasien jantung mungkin targetnya lebih rendah yaitu kurang dari 50 mg per desiliter begitu ya dokter. 50 sampai 70. Baik dokter. Lalu dokter, ini apabila saya ingin menanyakan dok, komplikasi apa yang akan terjadi apabila pasien mengalami diabetes mellitus untuk kedepannya, jangka kedepannya dokter? Jangka panjang ya. Okay. Kalau lihat orang kencing manis, kalau gula darah yang tinggi itu ada dua sebenarnya, komplikasi akut dan komplikasi kronis. Yang ditanyakan komplikasi akut sebagai pengetahuan aja, gula darahnya terlalu turun atau terlalu tinggi sekali, itu bisa menimbulkan kesadaran menurun. Ya. Dan yang kronis tadi, penyakit jantung koroner, penyakit stroke, gagal ginjal, bahkan yang lebih menakutkan pembuluh darah kecil yang di kaki yang menyebabkan penderita diabetes ini bisa mengalami luka. Lukanya bisa ringan, bisa berat, yang bahkan membutuhkan amputasi kaki. Ya. Berapa sih angka kejadian amputasi? 30% penderita amputasi kaki itu dari seluruh total yang amputasi itu merupakan penderita diabetes atau amputasi non trauma. Ya. Jadi kalau misalnya ada 100
Jadi betul kita harus cegah komplikasi kronisnya. Mungkin itu. Jadi memang harus dicegah ya segera dengan komplikasi tersebut apabila diabetesnya gula darahnya tinggi. Gitu. Lalu seberapa penting dokter pemeriksaan gula darah untuk kita yang masih sehat, dan apabila penting seberapa sering harus kita lakukan yang wajar dan tentunya memang menghemat biaya dokter. Ya, seperti tadi benar seperti ya, kita harus menghemat biaya tapi efektif ya. Jadi kalau tadi untuk mengetahui kencing manis harus dicek gula darah puasa 10 jam ya. Yang kedua adalah gula darah 2 jam setelah tes toleransi glukosa, dan terakhir HbA1c. Yang tadi hemat itu adalah betul ya, mungkin kita pilih aja yang gula darah puasanya aja 10 jam. Nah, siapa yang mengerjakan dan berapa kali ya? Siapa? Yaitu orang-orang yang sudah usianya di atas 40 tahun, gemuk, dan juga sudah ada tekanan darah tinggi dan kolesterol yang tinggi. Di samping orang yang sudah mempunyai turunan di orang tuanya kencing manis. Ya, tes itu ya. Nah, bagi yang masih normal setelah lakukan tes puasa, maka kapan yang harus dilakukan lagi tesnya? Mungkin 3 tahun, 4 tahun tidak masalah. Tapi yang sudah pre-diabetes, yang gula darah puasanya 100 sampai 125, ini 1 tahun sekali. Kalau takut 6 bulan sekali dites. Ya. Yang terakhir kalau sudah kencing manis, ya 3 bulan sekali. Atau mungkin kalau di BPJS kan masih diperkenankan kontrol gulanya atau ke dokternya bisa sebulan sekali. Jadi saya rasa itu. Jadi untuk mencegah, kalau sudah dilakukan tes, kurang lebih 3-4 tahun tes gula darah puasanya. Yang kedua, kalau sudah pre-diabetes, nah, dites 6 bulan atau 1 bulan sekali. Gitu. Baik, mungkin dari Mas Benny ada pertanyaan lain mungkin dari untuk Dr. Sony? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Dr. Sony dan Dr. Dea yang sudah tadi membahas banyak hal mengenai diabetes mellitus atau lebih sering dikenal sebagai kencing manis. Nah, di sini mungkin saya izin menambahkan ya, dokter. Kita akan membahas mengenai mitos dan fakta sekaligus meminta informasi menarik terkait diabetes yang pastinya berguna untuk memberantas hoax yang ada di masyarakat, seperti itu dokter. Nah, di sini saya izin bertanya dokter, apakah menggunakan gula yang berkalori rendah atau lebih sering dikenal sebagai gula bebas kalori menjadi jalan tepat bagi penderita diabetes untuk menikmati makanan tanpa risiko? Oke. Bukan pemanis ya? Benar dokter, bukan pemanis, tapi gula rendah kalori. Iya. Tapi sebenarnya ini bagus sekali untuk mengurangi risiko kencing manis. Berarti sudah ada yang disebut kalori. Itu aja saya sudah senang. Ya. Karena kita pada umumnya makan itu sudah di rasanya ya, taste-nya ya. Tapi ini sudah ada yang muncul kalori. Ya, silakan aja dinikmati itu ya. Cuma ingat tadi yang sebut siapa saja yang potensi naik gula darahnya. Nah, silakan aja nikmati. Nanti kalau sudah masih aman, ya lakukan yang seperti itu seterusnya ya. Ini saya silakan itu. Nah, nanti dikira orang kencing manis itu apa? Untuk mencegah susah-susah. Yang penting adalah screeningnya ya pada orang-orang yang risiko. Ya. Nah, ini betul itu kalori itu. Jadi bukan tes ya. Benar dokter. Ya. Tapi bentar. Kalau kita beli itu ada nggak yang menyebutkan kalorinya berapa? Tidak dokter, tidak selalu. Tapi ada beberapa produk yang memang menyediakan gula rendah kalori untuk penderita diabetes. Jadi mungkin sejak saat ini kalau melihat mau membeli barang-barang makanan, cobalah tolonglah dilihat deskripsi daripada bahan-bahannya, dan disitu mungkin aja 1 mari ini berapa kalori sudah kelihatan. Sehingga kalau nanti kita saya mau makan 50 kalori, nah ini saya misalnya ada. Bagus sekali ada pertanyaannya. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dokter, seringkali kita menemukan statement bahwa kebanyakan minum obat kimia bisa berbahaya bagi ginjal. Dan pastinya terkadang pasien itu akan mencari alternatif jalan pengobatan lain seperti itu dokter, khususnya pasien diabetes mellitus. Nah, bagaimana pendapat dokter mengenai hal tersebut? Dan apakah ada alternatif pengobatan lain untuk pasien diabetes ini dokter? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat
semuanya itu. Ya. Nah, pengobatan semuanya saya rasa mempunyai efek ke ginjal, tapi masalahnya yang sering dibuat oleh masyarakat itu bahwa obat-obat modern lah yang sebagai penyebab gagal ginjal, ya, atau kelainan ginjal. Nah, memang betul, tapi yang memberikan resep untuk obat modern itu siapa? Yaitu dokter. Maka dokter tentunya akan memilihkan obat-obat mana yang bisa aman untuk ginjal. Bahkan orang yang sudah ada gangguan ginjal pasti dipilihkan obat yang tidak mengganggu fungsi ginjal. Sebagai contoh, kalau sudah gangguan fungsi ginjalnya sudah rusak, maka ada obat minum yang tidak boleh, ada obat minum yang boleh. Nah, yang boleh semuanya adalah obat injeksi insulin. Nah, jadi jangan dibalik. Nah, kalau suntik insulin nanti tambah jelek. Ya, jadi sudah dapat diketahui jawabannya teman-teman bahwa paling penting adalah berkonsultasi kepada dokter. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih kepada Dokter Sony. Terkadang kita menemukan beberapa pasien yang mengatakan bahwa mereka itu sudah merasa sehat, yang tadi sudah dokter jelaskan. Nah, bagaimana pendapat dokter terkait pasien yang menghentikan pengobatannya, dan bagaimana cara kita meyakinkan kerabat atau anggota keluarga terdekat kita pentingnya untuk rutin mengkonsumsi obat diabetes mellitus ini seumur hidup? Ya, jadi memang yang setelah diobati penderita diabetes itu awalnya tadi kan ada penurunan berat badan, ya. Setelah diobati berat badannya jadi lebih subur, lebih gemuk, ya. Terus setelah dicek sudah mencapai target, inilah saatnya paling banyak untuk menghentikan obat-obatan. Ya. Nah, untuk itu karena penyakit ini bersifat kronis, sudah lama, dan satu lagi bersifat progresif yang kalau kita tidak tangani terus-menerus dia akan menjadi komplikasi. Maka saatnya lah kita ini melakukan edukasi. Nah, edukasi ini penting bukan hanya oleh dokter tapi oleh keluarga pasien, ya. Dan edukasi bisa didapatkan tidak hanya melalui instansi-instansi resmi. Saat ini FKTV kan juga mengadakan edukasi yang mungkin bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, edukasi yang perlu ditekankan jadi tetaplah kontrol ke dokter, tetaplah kontrol melakukan menjaga dietnya dan melakukan secara rutin olahraga 30 menit setiap hari atau minimal 5 hari dalam 1 minggu. Ya. Tetaplah melakukan komunikasi ke dokter maupun rekan-rekan sesama penderita diabetes atau keluarga bila menjumpai sesuatu yang tidak mengenakan. Karena dengan itu pasien diabetes itu merasa percaya diri. Nah, kita tingkatkan percaya diri ini masing-masing pasien ini agar tetap konsisten minum obat. Karena kita tahu bahwa untuk mendapatkan informasi ini sekarang ini sangat-sangat banyak, namun kita harus memilih mana yang betul-betul bermanfaat. Nah, sekarang kita sudah belajar banyak hal, sahabat Dokter Uner TV, mengenai diabetes. Mungkin ada tambahan pertanyaan atau sepatah dari Dokter Dea. Mungkin dengan penyakit yang sudah dipaparkan semua dari Dokter Sony, mungkin apakah ada dokter pesan-pesan dari dokter kepada sahabat Dokter Uner TV, take home message apa yang harus kami lakukan apabila dengan penderita dengan diabetes mellitus untuk kedepannya, dokter? Oke. Baik, saya salah sebut ya, bukan FKTV ya, Uner TV ya, sahabat Uner TV semuanya ya. Sekali lagi, kalau kebetulan mendapatkan ujian menjadi penderita diabetes, jangan khawatir, bisa hidup sehat sampai kita ditentukan meninggal. Ya. Nah, bagaimana mencegahnya supaya
aturan-aturan atau anjuran-anjuran dari dokter yang merawat masing-masing, ya. Karena dokter pasti akan memberikan saran yang baik, ya. Yang ditakutkan oleh pasien juga ditakutkan oleh dokter, yaitu dua, gula darah yang terlalu tinggi maupun gula darah yang terlalu rendah, ya. Untuk itu konsisten melakukan diet dengan baik, konsisten dengan melakukan olahraga, dan ditambahi melakukan pengobatan, baik obat minum maupun obat suntik. Yang terakhir adalah apakah bermanfaat pengobatan saya, maka harus melakukan monitoring gula darah maupun tadi tekanan darah tinggi, kolesterolnya, asam uratnya, dan mungkin organ-organnya perlu dicek seperti direkam jantung, ya. Demikian saja. Jadi senang hati, ya, kalau pasien diabetes itu sudah benar-benar dengan senang hati. Usia pasien kita makin lama makin panjang, ya, 80 sampai 90. Jadi kalau saya merawat pasien-pasien yang sudah usia tua, dokternya sudah berganti 2-3 kali. Karena apa? Karena dokternya nggak praktek lagi ke praktek saya, ya. Nanti kalau saya sudah tua ganti dokter dia, ya. Nah itu, jadi jangan khawatir, pasien-pasien diabetes tetap sama seperti pasien-pasien yang tidak diabetes, ya. Jangan khawatir. Okay. Baik, memang penyakit diabetes ini kadang menjadi momok pada masyarakat awam karena kurangnya informasi yang dokter sampaikan kepada para penderita diabetes. Gitu. Baik, mungkin ada tambahan dari Mas Beni atau bagaimana? Tidak terasa Dr. Sony dan juga Dr. Dea, kita sudah ada di penghujung acara Dr. Unair TV pada pagi hari ini yang membahas mengenai pentingnya mencegah dan mendeteksi dini terhadap penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Terima kasih disampaikan kepada Dr. Sony dan juga Dr. Dea yang sudah menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Saya Beni Aji Fadirrahman. Saya Dr. Dea Syafira Mahlevi. Pamit undur diri dan terima kasih. Say